kita mulai ya. Kita mulai ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita membaca kitab Sabilal Muhtadin, sama-sama kita membaca istighfar dan kita membaca syahadat. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar dan dengan berkah syahadat, mudah-mudahan kita diampuni Allah Ta'ala dosa yang terdahulu, juga dosa yang terkemudian, wabil khusus dosa orang tua, wabil khusus keluarga kita, wabil khusus jiran tetangga kita, dan juga seluruh muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita syurganya bighairi hisab, dan mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan hidayah dengan kuat ibadah, dengan ditambah selalu iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa ahli baitihi al-kiram. ثم الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ووالدينا وأجدادنا ولجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على بهمان وشيخنا أبي سلفنا الصالح وبه سند إليه. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Wa qala rahimahullah, kata Ali Asyibran Malaysia, bermula barang yang pada makna, barang yang pada arti mengangkatkan hadas itu seperti tayammum, dan barang yang pada makna pada arti menghilangkan najis itu seperti menyamak kulit bangkai dan jadi cuka daripada tuak dengan sendirinya. Itulah ya. Alhamdulillah, ini malam kita sedikit
membuka kitab Sabilal Muhtadin, membahas tentang masalah toharah, kelabianlah tentang masalah bersuci. Nah, jadi ujar Syekh Ali Asyibran, ujar Sidin, Rafu hadasin. Nah, rafu hadasin itu ujar Sidin, barang yang mengangkatkan hadas seperti tayamum, atau bisa juga seperti mandi. Mandi wajibkah, mandi sunnahkah? Nah itu. Jadi barang yang mengangkatkan hadas bisa diartikan seperti tayamum, seperti mandi wajib, seperti mandi sunnah. Nah itu. Dan yang kedua ujar Sidin, barang yang menghilangkan najis itu seperti menyamak kulit bangkai. Itulah. Jadi sesuatu yang kada boleh kita makan, binatang telah kada boleh kita mangkat, kada boleh kita makan, mati binatang itu. Nah, kulitnya itu najis. Nah, tetapi kalau kita sudah samak, kita nyamak, boleh jadi cara menyamaknya itu dengan direndam pakai air nanas. Namun sudah hilang bau hilang bau lawan minyaknya, ada minyak tuh biasanya ya kalau. Nah, hilang sudah, baunya kada ada lagi, nah berarti suci sudah tah. Nah, itu suci sudah, atau menghilangkan najis. Nah, itu jadi nangkaya, atau bisa juga jadi nangkaya cuka, tapi sebelum jadi cuka itu jadinya tuak. Nah, sebelum dia jadi cuka asalnya tuak. Nah, tuh cuman jadi dengan sendirinya, bukan dengan dicampur sana kemari. Kada ya kalau seandainya kita mandak di rumah tuak nih dengan niat hendak menjadikan cuka itu kata bapak, asal jangan dicampur. Pahamilah maksud siden tuh lah. Maksud siden tuh jadi dengan sendirinya tuh dengan kada bercampur. Nah itu maksud siden. Sambunglah ya. Dan barang yang atas serupa, barang yang atas serupa mengangkatkan hadas itu seperti segala mandi yang sunnah. Mandi sunnah contoh mandi taubat, mandi apa lagi, mandi hari raya diantaranya ya kalau. Mandi apa lagi pian, mandi kawin ya kalau gitu. Itu kan mandi sunnah tak. Mandi wajib mandi apa pian, mandi nang bakas malamnya bermain-main ya lah. Itu ngarannya wajib mandi. Nah itu jadi barang nang serupa itu mandi nang sunnah, itulah pian. Barang nang serupa itu ngarannya mandi nang sunnah. Kalau nang kada serupa nang asli berarti mandi wajib tah. Nah gitu cara memahamnya lah pian. Atas barang yang serupa mengangkatkan hadas. Kalau nang aslinya mandi wajib, barang nang serupanya mandi sunnah. Jelas saja lah pian. Kalau yang aslinya wudu nang wajib, wudu nang dipakai untuk sembahyang. Nah, kalau yang serupa wudu ngarannya memperbaharui wudu. Nah, jelas deh. Nah, itu ya cara memahami kitabnya kayak itu tuh. Dan memperbaharui wudu. Dan basuh yang kedua dan yang ketiga pada wudu dan mandi. Itulah pian. Jadi kita contoh, kita nih mandi wajib nih. Sengaja aku mandi junub karena Allah Ta'ala. Tak kita gugurkan mulai kepala sampai berataan badan habis sudah. Ketemu pokoknya semua di badan nih, artinya semua itu sampai dah lawan banyu. Nah, selesai sampainya yang kedua kali kita gugurakan itu ngarannya bukan lagi wajib. Nah itu jadi sunnah aja itu. Nah itu maksud siden kayak itu. Sampai pulang nang ketiga ya kalau lah. Nah itu maksud siden tuh kayak itu ya. Tapi ilahnya ada kena illa mughalazah. Nah adapun kalau mughalazah, najis yang mughalazah itu wajib 7 ya kalau ya wajib 7. Nah itu jadi yang kedua kali sudah sampai itu ngarannya sunnah. Ini sunnah tuh 3 kali ya kalau sunnah tuh 3 kali. Abdol sunnah tuh 3 kali. 2 kali pang boleh lah boleh. Ada jadi masalah. Pon. Kada yang sekali itu wajib urena. Yang kedua kali itu sunnah kalau. Nah ketiga sunnah ada.
kalau nangka 4 kali ngarannya was-was saya lah. Jangan. Kalau jadi Imam Ghazali was-was jangan ditambah ya sini. Jangan ditambah. 3 aja. Kalau seandainya 3 ke 4 kah? 3 ke 4 kah? Selesai 3 aja sini. Itu dalam kitab Syiarus Salikin. 3 sudah. 3 sudah. 2 ke 3 kah? 2 ke 3, 3 sudah ya sini. Itu Jasidin. Itu Imam Ghazali di dalam kitab Syiarus Salikin. Karena Jasidin seandainya kita kurang-kurang terus, karena was-was itu menjadi di kita. Kalau sudah menjadi, karena bukan hanya di situ was-wasnya, tak sembahyang juga, karena karena papa bagus saja guru sekali-kali sembahyang 5 rakaat dia kalah, ada apa-apa. Itu di dalam kitab Syiarus Salikin, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada jadi kisahkan. Jasidin Islam ini sebenarnya mudah. Islam ini mudah, cuman dikarenakan kita nang maulah sulit tuh Jasidin kita nang membuat sulit tuh kita, bukan Islam nang membuat kita sulit kada Jasidin. Bahkan seandainya yang di dalam kitab itu padahal hitungannya 2 nih atau 3 rakaat nih hitungannya, padahal itulah 3 rakaat hitungannya. Pama Isa kalau 4 lah, tapi kita dengan yakin kita katakan 4 supaya niat kita kadang adakan was-was itu dibolehkan oleh Imam Ghazali sahaja, asal bujur-bujur kita kada ingat kayak itu. Nah kada nang madahi juga inggih. Nah itu amunnya ada orang subhanallah yang pati orang ya kan menyerang ada di belakang nih menagur kita Fatihah tidak apa-apa. Bagus saja jalan terus saja. Aman namanya enggak. Kata bapak bagus saja gurainya ngaran manusia itu gitu. Memangnya ngambilnya belakangan. Komentar ketujuan komentar. Kan usah diulang, jangan diulang-ulang. Jangan diulang. Mun kita mau ulang melatih was-was. Jangan. Jangan 5 ke 10 kah gurai tetap saja. Tetap sah. Ya, belum sambung betul lah. Ada apa sambung. Nah, jadi basuh yang kedua dan yang ketiga pada wudhu itu dan kalah atau gini kalah atau mandi itu aja nyaman manuakan. Tapi dan bisa juga bang. Dan tuh kada apa-apa juga. Cuman maksud ulun jadi atau tuh supaya nyaman memaham aja. Nah itu mandi atau wudhu. Jadi yang kedua yang ketiga mandi atau wudhu. Nah itu ngarannya serupa. Nah, itu serupa mengangkatkan hadas. Dan barang atas serupa menghilangkan najis itu seperti basuh yang kedua dan yang ketiga pada menghilangkan najis, yakni kemudian, yakni setelah, kemudian itu setelah daripada suci tempat dengan basuh yang pertama pada najasat yang lain, illa kecuali yang mughalazah. Nah jelas labian lah. Jadi basuh nang pertama, jikalau tangan ulun ini nabian ada najis kalalah, ini ada najis, ulun basuh pertama hilang najisnya sudah hilang. Nah jadi ulun hendak mendapatkan pahala sunnah. Jadi ulun hendak mendapatkan pahala sunnah basuh ulun yang kedua. Nah basuh yang kedua ini namanya serupa menghilangkan najis. Jelas leh ya. Nah, insyaallah. Itu luar biasa itu kelampaian. Itu kelampaian nih yang mulai jadi ya lah. Tetapi Jasidin kecuali najis yang mughalazah. Ini kita membahas masalah najis nang hissi lah ya. Ini najisnya hissi yang dilihat. Nah, adapun najis maknawi, najis nang kada dilihat. Apa itu? Nah, najis nang kada dilihat itu seperti segala aib. Nah, dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, aib itu yaitu sifat nang tercela nang di dalam hati. Sebagai contohnya apa? Bakhil. Sebagai contohnya ujub, bangga hebat diri ini. Sebagai contohnya riya. Nah, itu aib, itu najis juga, cuman najis batin. Najis yang maknawi, najisnya di dalam hati ya kalabian.
Nah jadi malam ini kita bahas najis nang di luar, mudah-mudahan tuh umpat-umpat juga hilang nang di dalam najisnya, mudah-mudahan ya Allah biar. Ada duanya tuh wajib kada boleh kada. Jadi najis nang di luar dihilangkan wajib, najis nang di dalam wajib juga. Kada anu artinya kada timpang lah, sama sederajat gitu namanya. Yang johir wajib dihilangkan, yang batin sama wajib dihilangkan sama-sama. Amun hendak sempurna ya kala. Amun hendak bersuci, amun hendak dikatakan orang itu suci. Terus lagi labian dan tersebut di dalam kitab Nihayah Syekh Ramli bahwasanya taharah itu Jersidin terbahagi atas dua bahagian. Yang pertama taharah ainiyah. Taharah ainiyah. Taharah itu apa tadi? Bersuci gitu lah. Bersuci yang ada airnya, itu ainiyah. Yang kedua taharah hukmiyah. Taharah secara hukum. Hukmiyah itu secara hukum. Nah, maka taharah ainiyah itu barang yang tiada melampaui. Tahu lapin melampaui? Melebihi. Nah, itu. Yang kada melebihi akan tempat perdirian. Siapa Pak bicaranya? Perdirian juga lah. Perdirian yang mewajibkan dia. Nah, itu seperti membasuh najis. Itu seperti membasuh najis. Nah, itu. Jadi contoh kayak ini Nabian. Di tangan ulun nih ada najis, di tangan nih ada najis kala. Lalu ulun basuh tangan ulun nih. Jadi kada perlu lagi batis ulun basuh, kada perlu lagi muhan ulun basuh karena di sini aja najisnya ada. Nah, itu katanya taharah aini. Taharah aini ya itu. Kan disuruh alim oleh Datuk Lampayan. Itu dalam kitab Nihayah dalam ya. Masuk. Dan taharah hukmiyah itu barang yang melampaui ia akan dia seperti wudu. Nah, itu. Jadi taharah ainiyah bisa diartikan izalatu najasin. Nah, itu ya. Kalau adapun taharah hukmiyah bisa diartikan rafu hadatsin. Nah, itulah biar jelas lah. Luar biasa. Hukumnya rafu hadatsin. Masya Allah. Alim ya. Nah. Yang gitu. Terus gitu lah. Iyalah. Barang yang melampaui ia akan dia seperti wudu. Nah, syahdan. Perhatian para hadirin sekalian. Adalah bagi taharah itu 4 wasail, 4 jembatan. Dan 4 maqasid, 4 tujuan. Taharah tuh ada jembatannya, ada tujuan taharah. Nah, itu ya kalau kayak pian juga contoh. Ini contohnya aja ya, kalau pian ini pakai minyak rambut. Nah, pakai minyak rambut tujuannya anak apa gerang? Anak-anak apel nih. Ya kalau nah itu. Sebelum meminyak rambut adalah jembatannya. Ada jembatannya tangan. Nah, itu. Nah, sama taharah nih kayak itu juga. Jadi ada jembatannya, ada tujuannya. Itu. Nah, adapun wasail yang 4, itulah. Adapun wasail yang 4, maka wasail yang pertama, wasilah maksudnya labian. Maka wasilah yang pertama daripadanya itu miyah. Artinya segala air. Nah, jadi kawa bisanya kita bertaharah harus ada banyu dulu. Wajib ada banyu. Jelas labian. Jadi kan kawa dikatakan taharah pun banyu kada ada. Kayak itu. Ini menurut siapa kena nih? Ada kena menurutnya. Jadi segala banyu lah biar. Nah, yang kedua najasat, artinya segala najisnya. Bisa aja najis itu kena membersihkan najis pakai najis bisa aja.
pernahlah melihat lah pian ada najis kala dibersihkan pakai najis boleh aja itu kena. Contohnya apa leh? Pupuk kandang. Nah, wujud itu najis tuh. Iya kalau pupuk pian anu apa anu apa ngarannya batu tumbuhan tuh nah. Nah, itu pakai pupuk kandang tuh. Itu najis tuh. Nah, cuman inya nangatan ampihin apa karing kah ya kalau jadi bekas anu tuh jadi hilang. Apa contohnya lagi lah? Apa contohnya? Segala barang najis nih. Ini najis wa dibasuhkan kan najis itu jadi hilang najisnya. Apa contohnya bagusnya? Ya kulit sawa. Nah bisa itu. Tapi kalau nyakaling kan ada najis kalau nih ada najis. Masakan nih kah? Amun tahidalah tuh pendapat Imam Ghazali kada najis gitu ya. Kada najis nggih. Merpati kada ada kah? Bunglung darah kada najis ya sih dia. Ya supaya kalau digunakan jadi membersihkannya pakai najis juga. Nah itu bisa termasuk itu juga nggih itu juga. Artinya segala najis dan wasilah yang ketiga ijtihad kemauan tekad yang kuat hendak membersihkan artinya tenaga ada kadada kerjanya ada kadada nah itu ijtihad tuh maksudnya tuh gawiannya enggih katanya gawiannya dan wasilah yang keempat awani itu artinya segala bejana air wadahnya banyu tuh dan yang tersebut nang di bawah bukan nang di atas lah biar nang di bawah yang akan dikisahkan ini di dalam Hasyiah Barmawi bahwasanya wasilah taharah yang pertama yaitu air. Dalam Hasyiah Barmawi nih ada nang tiga nang yang di atas tadi 4 kalau lah ada ini 4 juga cuman lain. Nah yang pertama wasilah taharah banyu jasiden, yang kedua tanah jasiden, yang ketiga batu istinja jasiden, yang keempat najasah jasiden. Nah itu jadi dalam Hasyiah Barmawi 4, dalam Nihayah 4. Nah mana pian hendak pakai terserah pian alim kalau itu jelas lah pian pakai berataan karena bujur seberataan. Nah insyaallah man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu ta'ala ma ahammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya kalau siapa nang alim pakih, siapa nang memahami ilmunya Allah taala, memahami agamanya Allah taala, niscaya dicukupkan dengan apa yang dikehendakinya dan diberi rezeki dengan sekira-kiranya tuh kada tahu. Insyaallah mun sudah alim insyaallah sugih ya kalau sugih dunia akhirat insyaallah. Habis. Adapun bejana dan ijtihad maka bukan ia daripada wasilah. Bukan wasilah taharah, hanya adalah ia wasilah bagi wasilah taharah juga. Wasilah bil wasilah. Itu. Paham lah pin wasilah bil wasilah. Paham ya kalau lah. Ini taharah lah pian. Ini taharah lah. Nomor 1 di atas taharah. Nah, jadi kita jalan menuju taharah ini mesti ada banyu. Nah, banyu ini kadang mungkin ada terkecuali ada bejana. Nah, jadi bejana ini wasilah bil wasilah, bukan wasilah. Nah, itu maksudnya. Jelas lah ya. Paham enggak ada paham terserah aja lagi ya kalau. Iya itu menurut pendapat siapa tadi? Syekh Ramli. Nah tenang aja. Ya jadi hendak pakai pendapat nang mana boleh aja ya kan pendapatnya banyak. Nah insyaallah kalau banyak pendapat tuh nyaman menggawinya. Ya kalau biar banyak punya motor nyaman. Ada bisi motor trail ya kalau ada bisi motor apa lagi kan kalau kita gunakan. Tapi karena kita banyak bisi. Nah itu keuntungannya orang alim dah. Ya kalau jadi kada bisa lagi menyalahkan orang leh pian karena alim. Nya jadi guru nang banyak menyalahkan tuh karena kada alim juga sekalinya jasiden. Nah itu. Nya kada tahu Pak.
Itulah. Adapun maqasid sedikit lagi lebihan lah. Adapun maqasid taharah apa tadi? Taharah maqasid ya kalau tujuan taharah yang empat, maka yang pertama tujuan taharah itu satu wudu. Nah, itu ya. Jadi kalau seandainya kita nih lah taharah bersuci kita dengan tujuan kita berwudu, nah dinilai pahala di situ. Pahala ada di situ, rahmat ada di situ. Nyaman pahala ini kalau dalam bahasa Imam Ghazali itu rahmat. Jadi siapa aja nama ngerja gawian pahala niscaya mendapatkan rahmatnya. Insya Allah senang selalu hatinya, senang selalu karena ini menggawi nang menyediakan pahala. Nah itu. Jadi kita jangan lagi kita berniat ya kalau jangan lagi kita bertujuan gitu nah. Jadi mau nyoba taharah ainiyah kah, taharah hukmiyah kah, niatnya gak senapa. Kayak basuh behera tuh basuh behera tuh sebenarnya ada niat di situ. Ada niatnya apa gerang. Kamu sudah suci hendak sembahyang, kamu sudah suci hendak beribadat, ya kalau leh itu kalau. Nah itu mengatakan tujuannya biar. Yang pertama wudhu lah. Yang kedua guslun mandi. Nah itu mandi wajib kah ya kalau. Dan yang ketiga tayamum. Dan yang keempat izalatun najasah. Nah ujar guru Baharibian izalatun najasah ini paling kecil. Paling kecil niat itu jazirin. Menghilangkan najis. Nah ya kalau. Ketahui olehmu bahwasanya tatkala adalah segala hukum syara itu. Nah, tatkala adalah hukum syara itu ta'alluq berkait iya ta'alluq tuh berkait lah bian dengan yang empat perkara. Nah sampai situ jikin dulu bian lah. Mudah-mudahan dengan yang sedikit yang kita baca syariahnya kita punya nabi, mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala paham, mudah-mudahan dengan berkat kita paham bisa kita amalkan, mudah-mudahan setelah kita amalkan kita mendapatkan hikmah di dalam yang kita amalkan itu juga. Mudah-mudahan dengan berkah berkumpulnya kita di dalam taman-taman surga, berkumpul juga karena kita di taman-taman surga yang sebujuran lawan Nabi insyaallah. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.